Eksekusi bangunan di lahan pabrik yang berada di Cakung, Jakarta Timur berlangsung panas. Seorang ahli waris histeris menolak bangunan miliknya dibongkar petugas Satpol PP. Wanita ini histeris dan terus melawan saat bangunan miliknya akan dieksekusi oleh petugas Satpol PP. Ia terus menghalangi petugas yang akan membongkar bangunannya. Menurut kuasa hukum pemilik lahan di Jalan Raya Cakung Cilincing, Kelurahan Cakung Timur, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur ini sudah dimiliki sejak tahun 2000. Sesuai penetapan eksekusi dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur, lahan ini harus dikosongkan. Ini kita baru pelaksanaan, kita tuh kalau bicara masalah pembongkarannya ya kita baru sejak 2 minggu yang lalu lah ya eksekusi dilaksanakan. Tapi kalau dari perkara hukumnya sendiri ya sekitar kurang lebih udah 20 tahun. Sementara menurut ahli waris, eksekusi bangunan ini dilakukan tanpa pemberitahuan sebelumnya. Kita nggak pernah dipanggil ke pengadilan, nggak pernah istilahnya dipanggil, nggak pernah dapat peringatan. Tiba-tiba adanya eksekusi. Meski ahli waris terus menolak dan menghalangi petugas, eksekusi bangunan terus berjalan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Relokasi ratusan pedagang di Pasar Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat ricuh. Ratusan pedagang menolak dipindahkan karena tingginya harga sewa di lokasi penampungan. Ratusan pedagang di Pasar Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat ini protes atas rencana relokasi tempat berjualan mereka. Para pedagang ini langsung protes ke pihak pengembang pasar untuk meminta keringanan biaya sewa jika mereka tetap direlokasi. Namun dialog dengan pengembang tidak terjadi. Bahkan salah satu pedagang nyaris ribut dengan salah satu pengembang tetapi bisa dikendalikan. Para pedagang yang didominasi perempuan ini terus memohon agar relokasi tidak dilaksanakan sebelum ada kesepakatan terkait biaya sewa tempat baru. Terdata ada lebih dari 800 pedagang di Pasar Jati Asih. Mereka keberatan harga sewa yang tinggi lantaran pendapatan mereka cukup menurun, apalagi di tengah pandemi COVID-19. Di sini ya? Enggak betah di sini enggak. Kita mau pindah mau, tapi dikurangin biayanya. Ya kalau masalah ngambil baru sih susah, tapi pada nggak punya duit. Tapi penampungan sekiranya biayanya ditekan dikit lah, jangan sampai banyak gitu kan. Kita nggak punya duit, sekarang aja di sini nggak pernah ada, apalagi di sana bang. Meski ditolak, para pedagang, pengosongan pasar tetap berjalan. Petugas gabungan dari kepolisian, TNI, dan Satpol PP terus bersiaga. Rencananya ada revitalisasi di 4 pasar tradisional, yakni Pasar Jati Asih, Pasar Bantar Gebang, Pasar Family, dan Pasar Kranji. Namun revitalisasi ini mendapat sorotan karena diduga tender lelangnya tidak transparan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, kejar-kejaran mewarnai pembubaran paksa aksi unjuk rasa puluhan mahasiswa Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan yang menuntut pengembalian jenazah yang dikuburkan secara COVID-19 namun hasil swabnya negatif. Masa aksi dan petugas saling pukul saat memaksa masuk ke gedung DPRD bertemu anggota dewan. Kejar-kejaran mewarnai pembubaran paksa unjuk rasa puluhan mahasiswa asal Kabupaten Bulukumba di depan gedung DPRD Sulawesi Selatan, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar. Pembubaran dilakukan setelah sebelumnya puluhan pengunjuk rasa terlibat saling pukul dengan petugas lantaran memaksa masuk ke gedung DPRD untuk bertemu anggota dewan. Akibatnya saling dorong hingga adu jotos pun tak terhindarkan lantaran mahasiswa mulai emosi saat dihalangi masuk ke dalam gedung.
Dalam tuntutannya, para pengunjuk rasa meminta keadilan kepada anggota Dewan di DPRD Sulawesi Selatan untuk segera menyetujui pemindahan jenazah non-COVID almarhumah istri Andi Basoria di Mapasule dari pekuburan khusus COVID-19 di Macanda ke kuburan keluarga di Kabupaten Bulukumba. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yoel Yusfin, iNews melaporkan. Rapat pleno Partai Amanat Nasional Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara diwarnai adu mulut. Penyebab adu mulut tak lain karena adanya kader PAN menolak rekomendasi pasangan Sukirman dan Tengku Rian Novandi di Pilkada Serdang Bedagai mendatang. Rapat pleno Partai Amanat Nasional Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara berlangsung panas. Sebagian besar pengurus daerah dan 13 ketua PAN tingkat kecamatan yang hadir menolak surat rekomendasi yang dikeluarkan DPP PAN. Surat rekomendasi tak lain adalah mengusung pasangan Sukirman dan Tengku Rian Novandi di Pilkada Serdang Bedagai 2020 mendatang. Pasangan Sukirman dan Tengku Rian Novandi yang diusung sebagai bupati dan wakil bupati dianggap tidak mengikuti penjaringan bacalon bupati dan wakil bupati di tingkat Kabupaten Serdang Bedagai. Kita tolak karena yang bersangkutan tidak pernah mendaftar dan tidak mengikuti proses yang dilakukan oleh Partai Amanat Nasional Kabupaten Serdang Bedagai. Maka dengan ini DPT PAN terus terang menyatakan menolak keputusan DPP PAN tersebut. Sementara Wakil Ketua DPD PAN Kabupaten Serdang Bedagai Sukarman menilai penolakan terhadap surat yang dikeluarkan pimpinan pusat Partai Amanat Nasional ini sebagai bentuk pelanggaran organisasi. Sementara mereka sendiri melanggar peraturan organisasi dengan tidak mengundang beberapa pengurus harian untuk mengadakan rapat putusan tersebut. Jadi ini adalah subjek. Meski sempat berlangsung panas, peserta rapat pleno Partai Amanat Nasional Kabupaten Serdang Bedagai akhirnya membubarkan diri dengan tertib. Dari Serdang Bedagai, Wahyu Rustandi, iNews melaporkan. Akibat tidak mengikuti kesepakatan untuk tidak beroperasi sementara, perusahaan tambang emas milik asing di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat diserbu warga. Bahkan seorang tenaga kerja asing pingsan karena jadi bulan-bulanan warga. Seorang tenaga kerja asing pingsan setelah dianiaya ratusan warga yang menggeruduk perusahaan tambang emas milik asing di Desa Nanga, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Warga marah karena perusahaan melanggar kesepakatan bersama untuk tidak beroperasi sementara serta mengenai ganti rugi lahan. Puluhan aparat gabungan tak mampu meredam amarah warga, sehingga tokoh masyarakat pun ikut membantu menenangkan massa. Untuk mengendalikan situasi, pihak Polres Ketapang menambah personil di lokasi tambang. Terakhir kita informasikan sudah kondusif, jadi kegiatan yang ada di PT Sultan Rafli sudah kita lakukan pengamanan. Dari pihak Polres sudah kita turunkan satu SST untuk mengamankan daripada kegiatan masyarakat yang mencoba melakukan unjuk rasa di perusahaan tersebut. Kemudian kami juga sudah melakukan bersurat kepada Karo-op untuk minta penebalan daripada personil Brimob untuk menambah kekuatan pengamanan yang ada di Sultan. Aparat kepolisian mendesak pihak perusahaan menyelesaikan masalah sengketa lahan terhadap warga, serta terkait kesepakatan yang tidak beroperasi sementara yang dilanggar oleh perusahaan. Dari Ketapang, Kalimantan Barat, Ros Yulizar, iNews melaporkan.